18 sampai ke abad 19 ya. Oke. Kalau awalnya terbentuknya masjid ini itu atas gagasan mohon maaf, zaman itu pemerintah Belanda kah atau gimana? Iya, kalau di masa itu memang masa Hindia Belanda ya. Dan masa yang mungkin barangkali di dalam ketetapan atau peraturan yang ada di dalam setiap rumah ibadah hanya di tempat-tempat lokasi yang di situ dihuni oleh mayoritas kaum muslimin ya, khususnya memang di Kampung Pekojan ini. Kampung Pekojan ini yang memang dikenal dengan Kampung Arab ya, Kampung Arabnya dan Kampung Pertua yang ada di Batavia, yang ada di daerah pesisir dan berdekatan dengan Kampung Pecinan. Nah, Kampung Arab ini dihuni oleh masyarakat kaum muslimin, yaitu dari etnis Indinya, dari etnis Kojanya, Koja, ya makanya disebut Kojan gitu. Etnis Koja, kemudian etnis Yaman, kemudian juga etnis pribumi ya, seperti Betawi, Madura, dan beberapa suku-suku lainnya yang ada di wilayah Koja. Nah, maka oleh karena itu dari situ kita bisa dapatkan beberapa masjid ataupun rumah ibadah yang berdekatan di Kampung Pekojan ini ya, dengan Masjid An-Nawir, kemudian juga bersebelahan dengan Langgar Tinggi, kemudian juga berseberangan dengan yang namanya Az-Zawiyah ya, kemudian Az-Zawiyah ini berseberangan lagi dengan Mushola Ar-Raudhah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tempat rumah ibadah itu banyak, berarti memang banyak yang melaksanakan daripada ibadah sholat ya, seperti kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di satu tempat musola. Nah, tapi kalau mereka melaksanakan Jumat ya, mereka pasti di masjid ini, di Masjid An-Nawir inilah yang dikatakan masjid jami'nya ya, masjid jami'nya, masjid untuk berkumpulnya mereka dalam pekanan, yaitu setiap satu pekan sekali di hari Jumat. Nah, maka masjid ini untuk pertama kali digagas siapa yang menjadikan rujukan atau ketetapan sebagai masjid jami ya, kita memang belum mengetahuinya ya, sumber itu pertama kali siapa. Tapi dari keadaan masjid ini, yaitu dengan makam-makam yang adanya, ini menunjukkan bahwa keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang memang menjadi sentral di Kampung Pekojan khusus. Tokoh-tokoh itu siapa aja? Ya, seperti makam yang dikenal dengan makam Syarifah Baba Kecil ya, kemudian juga yang beberapa makam lagi yang ada di sebelah barat daripada masjid ini yang dikenal dengan makam-makam orang-orang soleh ya, tapi tidak ada yang mengetahui nama-namanya mereka. Pejuang gitu Pak ya? Iya, Pejuang saat jajahan Belanda. betul sekali. Berarti kalau sejarah Kampung Arab ini memang dari dulu nih Pak? Iya, dari zaman VOC ya, dari zaman Belanda, Hindia Belanda ya, memang Kampung Arab ini sudah ada jauh sebelum itu. Kalau untuk luas masjidnya sendiri berapa, Ustaz? 2000 meter persegi. 2000 meter. Saat ini kan kalau misalkan dilihat bangunan masjidnya tuh masih agak unik gitu, berbeda sama lainnya. Apakah dari awal dibangunnya itu sudah ada perombakan atau bagaimana, dan ini bentuk-bentuknya itu seperti apa sih? Melihat ada menara dan lain sebagainya, mungkin bisa dibantu jelaskan, Ustaz? Kalau menara ya sebagai salah satu tanda yang menjadikan itu masjid sebagai jami biasanya gitu ya, masjid jami. Kemudian menara itu juga difungsikan sebagai alat untuk mengumandangkan azan di masanya ya, karena waktu dibangunnya bangunan masjid ini belum ada yang namanya pengeras suara. Nah, jadi itu menara itu digunakan buat panggilan azan. Nah, kemudian bangunan ini kalau kita lihat yaitu sama dengan bangunan-bangunan sejarah yang ada di wilayah Kota Tua ya, atau di bangunan-bangunan yang bergaya Eropa Kastil gitu ya. Jadi khasnya terlihat daripada dinding dan pilar-pilar yang ada menjulang tinggi, dan dengan struktur buatannya seperti itu, ini menggambarkan bahwa bangunan itu seumuran gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bangunan itu sejak kapan ya dibangunnya ya, kita bisa ambil tarik garis benang merahnya, yaitu ya di masa-masa yang saat itu lagi tren
Ya seperti kalau kita lihat bangunan zaman sekarang ini bangunan minimalis gitu ya. Bangunan rumah-rumah minimalis itu berarti dibangun kan yaitu setelah tahun 2000-an gitu. Setelah tahun 2000 orang-orang membangun rumah dengan gaya sistem minimalis. Nah, jadi bangunan gaya minimalis berarti sekitar tahun 2000-an kemarin. Nah, begitu juga bangunan yang bergaya Eropa ini. Ya, berarti kita bisa tahu berarti ini sekitar abad 17-18 kan. Kalau jumlah ini apa Tiang. tiang-tiangnya ada berapa, terus pilarnya mungkin Ya, pilar yang ada di dalam itu jumlahnya 33. Oh. Ya, jumlah atau sebilangan dengan bacaan atau tasbih ya yang dibaca setelah lepas sholat. Itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, jadi tiang itu melambangkan bacaan-bacaan itu. Cagar budaya belum Ustaz? Cagar budaya sudah masuk. Itu masuk. Untuk barang-barang peninggalan sendiri yang masih ada tuh apa sih? Ya kalau barang peninggalan yang di dalam itu seperti lampu ya, lampu yang sudah termodifikasi menjadi lampu listrik sekarang. Itu sudah termodifikasi tapi aslinya lampu minyak. Jangan lupa subscribe ya.